Matius pasal 14 ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang juga kepadamu berjalan di atas air." Maka kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah judul hari ini adalah menembus badai, ombak badai kehidupan, ya. Nah, pada waktu Yosua dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa memasuki tanah Kanaan, maka dia berkata kepada Yosua supaya dia itu baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguasai seluruh hidupnya, dan biarlah dia meditasi firman Tuhan itu siang dan malam. Dan jangan lupa memperkatakan hukum Taurat ini, firman Tuhan ini dalam hidupmu, segenap hidupmu ini. Dan tetapi saudara sekalian, iya katanya si Yosua, ya. Tetapi di tengah-tengah pada waktu dia mentaati firman Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita dan wahyunya. Tapi di tengah-tengah perjalanan iman kehidupan kita, orang Kristen, kita mengalami apa? Permasalahan, kita mengalami apa? Pencobaan, mengalami penderitaan atau masalah kehidupan, ya, badai, ya, dengan kata lain. Nah, bagaimanakah kita melihat Tuhan Yesus, ya? Dia mencontoh daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu mereka menjalani daripada perjalanan hidup ini, ya. Kita sudah masuk di tahun 2024. Di tahun 2024 ini Tuhan berjanji untuk memberikan kita kesuksesan, kelancaran, ya, memberikan kepada kita berkat, ya, berkat yang berkelimpahan, berkat kehidupan dan juga kesuksesan, ya. Kalau kita berjalan, ya, Tuhan akan menyertai kita. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwasanya pada waktu begitu sibuk perjalanan pelayanan daripada Yesus di ayat 22 ini, Yesus memerintahkan, sebelumnya murid-muridnya disuruh apa? Memberikan 5.000 orang makan, betul? Banyak orang ngikut dia, kelelahan, ya. Murid-murid bilang suruh mereka pulang. Yesus bilang enggak, kasih pulang, makan dulu, ya. Kasih makan dulu sampai kenyang baru mereka pulang, ya. Lalu diberi makan, mereka 5.000 orang makan dan disuruh pulang. Sudah pulang, tuh apa yang Yesus lakukan dalam kesibukan sehari-hari? Yesus berdoa seorang diri, ya. Berdoa seorang diri, mencari itu apa, tempat yang sepi untuk berdoa. Itu adalah hal yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan daripada Yesus. Yesus anak Allah, ya. Dia aja sendiri mempunyai komunikasi yang intim dengan Bapaknya yang di surga, ya. Mencari kehendak daripada Tuhan, ya, sebetulnya. Tapi Yesus tetap mempunyai hubungan yang erat, ya, yang intim dengan Bapa yang di surga. Di dalam pasal 14 ayat 13, ya, Yesus juga di sini, ya, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan berhendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Tetapi Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas. Tapi sebelumnya Yesus juga suka menepi tempat yang sepi untuk berdoa, juga di Taman Getsemani. Nah, demikianlah mencari tempat yang sunyi seorang diri kita bersama dengan Tuhan. Ya, Yesus memberi ruang dan schedule yang sibuk ya untuk sendirian dengan Bapa. Ya, mengkhususkan waktu kita sehari-hari untuk Tuhan. Apakah kita masih melakukannya tiap hari? Mengkhususkan tiap hari pada waktu bangun pagi berdoa saja, 10 menit saja, dan juga membaca firman ya. Itu sangat penting sekali untuk memberikan kita suatu semangat ya, memberikan suatu kekuatan dan hubungan yang penting kita dengan Tuhan. Memperlengkapi kita untuk mencukupkan kita dalam tantangan hidup itu satu hari dan pergumulan hidup kita. Yang mengkhususkan waktu sendiri saja dengan Tuhan membuat apa? Hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, maka apa? Kesempatan daripada dosa akan semakin apa? Tidak ada, ya. Jadi kita mendengarkan suara daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita juga melalui firman-Nya, dan juga kita waktu berkomunikasi dengan Tuhan, kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, apakah kita masih ya pada waktu kita tidak melakukannya kita merasa lemah iman kita, tapi pada waktu kita berlutut berdoa, kita merasakan ada apa? Ada suatu kesegaran ya dalam kerohanian kita. Kedekatan kita bersama dengan Bapa. Itulah keintiman kita yang harus kita pupuk ya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah supaya kita mengenal Bapa dan mengenal anaknya yang tunggal yang diutus itu, yaitu mengenal secara pribadi, yaitu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Mendengar kata-kata Tuhan ya. Pada waktu kita membuka Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita itu juga bicara dengan Tuhan melalui doa. Ya, makanya kita datang gereja melalui hamba Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itu dalam menguatkan hidup kita sehari-hari, itu menuntun hidup kita ke jalan selalu di dalam pimpinan Tuhan sehingga kita tidak menyeleweng ya, sehingga Tuhan beserta dengan kita. Nah, saudara, apakah kita masih melakukan di dalam persekutuan kita tiap hari berdoa ya? Katanya ya, kalau kita tidak berdoa, waktu saya masih kelas SD, guru agama mengatakan kalau kita tidak berdoa maka mulut iblis yang begitu besar itu mau menerkam kita ya. Jadi kita harus berdoa selalu supaya kita itu apa? Menang terhadap pencobaan ya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, bagaimana di dalam kepadatan hidup kita itu menghadapi kekhawatiran hidup kita itu, menghadapi badai hidup kita itu, yaitu kita menyadari akan kuasa daripada Tuhan. Menyadari akan ketuhanan Yesus ya di dalam hidup kita. Jadi yang berkuasa dalam hidup kita itu siapa? Tuhan ya. Jadi bukan diri kita ya. Diri kita itu hanya ada apa? Hamba Tuhan, alatnya Tuhan ya, yang dipakai oleh Tuhan sehari-hari. Jadi kita itu menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita melihat pada waktu Yesus itu berjalan di atas air ya. Ya, dan sebelumnya itu kita melihat di dalamnya ya, di sini telah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh angin sakal. Maka kira-kira jam 3, maka Yesus datang berjalan di atas air. Ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata apa? Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, sering kita dalam kehidupan kita suka apa? Panik ya. Kalau sudah sibuk aja sudah kayak panik. Saya berkata pada Almi, kamu harus calm down ya, harus tenang ya. Tenanglah, kata Yesus ya. Seperti pada waktu Yesus meredakan ombak ya di Danau Galilea, murid-murid sudah mau tenggelam dengan kapalnya dan Yesus tidur ya di atas buritan kapal. Dan murid-murid sudah takut air sudah masuk dan membangunkan, guru, kamu tidak khawatir kita ini mati binasa. Yesus kemudian bangun dan berkata, mengapa kamu takut ya? Kamu ini yang tidak percaya.
Lalu Yesus berdiri dan berkata kepada ombak itu, diam, dan danau itu ya diam dan tenanglah ya. Maka danau dan ombak itu menjadi diam, tenang sekali ya. Ya, demikianlah Yesus berkuasa atas hukum alam ya. Kekuasaan atas hukum alam yang menyatakan keilahian Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menghentikan angin ribut ya, Yesus berjalan di atas air. Dan kita tidak usah takut karena Yesus itu adalah Tuhan ya. Dia melakukan mujizat, dia adalah anak Allah ya. Selanjutnya dikatakannya ayat terakhir ya. Dikatakan dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Yaitu Allah yang datang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia ya. Allah Tritunggal yang pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Yesus Kristus ya, firman menjadi manusia. Jadi Yesus bersama-sama dengan kita, umat manusia, beserta dengan kita. Jadi kita harus mengetahui keilahian daripada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya manusia biasa yang hidup dalam sejarah, tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Ya, dia dalam 100% manusia, 100% Allah dalam satu pribadi. Karena itulah yang disebut dengan rahasia daripada Allah. Ya, saudara. Mari kita juga menyadari akan kemahakuasaan Tuhan. Yesus kita, dia mampu melakukan apapun dan dia melakukan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, jadi kita harus beriman ya kepada Tuhan. Beriman sehingga kita itu iman semakin besar, takut semakin apa? Semakin kecil. Ya, kalau takut semakin besar berarti iman kita kecil. Tapi apa? Kalau iman kita semakin besar maka takut akan menjadi semakin kecil. Ya, saudara, mari kita beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkuasa atas alam. Yang ketiga, saudara sekalian, bahwasanya di dalam ayat 28-29 ya, kita di sini lihat ya, bahwa kita harus tetap berjalan dalam iman ya, meski ada kesulitan. Meski ada kesulitan pada waktu Yosua menghadapi berjalan masuk ke Kanaan, ada apa? Ada tembok Yeriko yang harus dimasuki. Tuhan berkata keliling aja tembok itu 7 kali ya. Kalau iya ya Tuhan, kalau Yosua bilang masa Tuhan bisa runtuh. Tapi dia percaya akhirnya roboh itu. Dikelilingi, lalu ada trompet yang bersuarakan trompet, akhirnya apa? Mereka berseru ya, kemenangan itu akhirnya mereka menang. Demikian juga pada waktu itu mereka mau menyeberang Sungai Yordan ya. Sungai Yordan yang airnya mengalir deras. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Ya, mereka harus masukkan dulu kakinya ke air itu. Sehingga waktu mereka berjalan dulu, maka air itu menjadi berhenti dan mereka bisa menyeberang Sungai Yordan itu. Nah, saudara sekalian, berjalan dengan iman itulah yang dikatakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Mari kita melihat kembali ayat 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak ya. Nah, saudara, sebelumnya kita berdoa ya, seperti Daniel ya, berdoa 3 kali sehari ya. Waktu dia berada di Babylon itu, yaitu Raja Darius itu mengangkat dia sebagai pembesar atas istana, mewakili wakil raja di bawah. Akhirnya orang-orang pada iri hati kepada dia karena dia begitu luar biasa ya. Akhirnya dicari kesalahan, tapi dia berdoa, akhirnya dia menang ya. Dia berdoa tetap aja ya, akhirnya dimasukkan ke gua singa. Dia tidak takut, dia berdoa terus 3 kali sehari. Akhirnya apa? Dia singa-singa itu tidak menerkam dia karena Tuhan beserta dengan dia ya. Demikian kita juga perlu tekun di dalam berdoa ya. Kembali lagi kita lihat di sini ya. Petrus berseru, Tuhan kalau engkau aku juga mau ikut. Ya Tuhan, marilah ke sini ya. Dia melakukan sesuatu hal yang mustahil, dia juga mau ikut berjalan di atas air. Kita melihat di sini.
Ini hal yang biasa kita lihat Petrus yang suka bertindak tanpa berpikir. Ya, oh Tuhan, kau mau mati ya? Oh, aku juga mau mati bagimu. Aku juga mau masuk penjara bagimu. Bicaranya cepat-cepat. Oh Tuhan, aku juga mau ya. Kalau apa-apa dia juga mau di atas gunung itu ya, transfiguration. Oh Tuhan, saya juga mau tinggal di gunung ini, nggak usah turun ya. Jadi kita melihat Tuhan berubah, wajah berubah ya. Jadi ada Musa, ada Elia. Ya Tuhan, kita kemah aja di sini. Nah, inilah si Petrus ini ya, seorang yang sanguin ya. Petrus bukanlah mengetes Yesus, tapi dia satu-satunya yang di dalam perahu itu atau di dalam bot itu yang bereaksi dalam iman ya. Satu-satunya orang yang berani melangkah keluar dari perahu yang di atas air. Siapa yang berani berjalan di atas air? Pastilah tenggelam ya. Kalau saya berjalan di atas nggak bisa lagi berenang, pasti tenggelam. Saudara sekalian, permintaannya yang tanpa berpikir membawa dia kepada pengalaman ya, suatu kuasa Allah yang tidak biasa. Yaitu dia dimampukan untuk bisa berjalan di atas air. Dia nggak tenggelam, Petrus ini. Dia berjalan, dia mendapati Yesus, dia melihat kepada Yesus. Petrus kemudian dia merasa sangat bangga ya. Wah, ini saya hebat loh bisa berjalan di atas air. Tapi karena dia merasa sangat bangga, dia jadi sombong, dia melihat ke arah kanan kiri. Waduh, ini apa ini yang terjadi? Ada angin, ada ombak yang datang, akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Ya, peristiwa yang spektakuler ini membawa dia apa? Dia mulai tenggelam karena apa? Dia melepaskan arah pandangan matanya dari Yesus. Yesus itu juru selamat kita ya. Kita harus terus menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa itu. Dan fokus kepada dia melihat ombak-ombak tingginya. Jadi dia jadi fokusnya jadi salah. Jadi kita harus jangan salah fokus. Ya. Imannya itu jadi ragu-ragu ya. Tidak teguh pada waktu ia sadar apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ya, sering juga dalam kehidupan kita ya saudara sekalian, kita kadang sering ragu juga dalam iman kita. Karena ada pencobaan, ada ujian. Ya, iman kita bisa goyah. Ya, karena mendengar perkataan orang di sekitar kita. Mendengar orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, melalui situasi yang keras. Saudara, mampukah engkau bertahan tetap berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus? Jika kita fokus kepada ombak dan kesulitan sekitar kita tanpa memandang kepada Kristus untuk membantu kita, kita juga akan kehilangan ya pengharapan kita. Kita akan tenggelam. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Sehingga untuk mempertahankan iman kita pada waktu situasi yang sulit, saudara, peliharalah pandangan mata kita tetap terarah kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita, ya kan? Pada waktu orang Israel di padang gurun, mereka itu dimakan oleh apa? Dipatok oleh ular tedung, ya. Lalu Musa mengambil sebuah ular tembaga. Siapa yang memandang ular tembaga ini ular tembaga ini nggak beracun ya, dia akan selamat. Nah, ini melambangkan tentang Yesus. Yohanes, yaitu di Yohanes 3 ya. Siapa yang memandang pada dia akan selamat tuh Yesus ini. Nah, demikian saudara, kita mendengar nyanyian tadi ya. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah mulianya, isi dunia menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Nah, itu Fanny Crosby ya. Nah, seorang Kristen yang dia sejak kecil buta matanya karena dokter salah injeksi dia. Salah membuat obat, sakit mata atau bagaimana, akhirnya dia buta matanya. Pada waktu dia buta, dia menciptakan banyak sekali him ya, lagu-lagu rohani. Yang kita ada di dalam buku nyanyian him kita ada ya ciptaan Fanny Crosby ini. Ya, dia menjadi seorang Kristen yang sangat beriman kepada Tuhan karena kebutaan matanya.
Nah, di dalam situasi yang suram, kita janganlah kehilangan pengharapan. Kita tetap memandang kepada Yesus. Karena kadang kita melihat kepada masalah, kita menjadi apa? Putus asa ya. Kita menjadi putus asa, kita menjadi apa? Kita menjadi putus asa dan sebagainya. Sehingga kita menjadi, iman kita menjadi lemah. Tetapi kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Iman kita harus terus diteguhkan melalui firman Tuhan. Karena Yesus sudah pernah menolong kita, bukan saudara? Yesus bukannya pernah menolong kita, dia mati bagi kita, dia mengampuni dosa kita. Dan kalau Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan kekuatan, maka kekuatan dan penghiburan ya selalu datang daripada Tuhan. Jadi kita harus selalu datang pada Tuhan. Karena dari situlah berkat Tuhan akan datang kepada kita. Ya, berkat Tuhan tidak akan datang kalau kita itu orang aring ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau kita tidak melakukan hal yang benar ya, maka berkat Tuhan itu tidak akan menyertai kita. Tapi kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah mari saudara kita menunjukkan pandangan mata kita tetap kepada Yesus ya. Jangan membelok ke kiri atau ke kanan, itu kata Tuhan kepada Musa kepada Yosua. Jangan kita melihat ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu akan berhasil dan kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus ya, seperti Petrus yang dilakukan Petrus ini. Nah, karena dia melihat pada situasi ya, karena Tuhan lebih besar daripada situasi kita. Ya, jadi firman Tuhan itu lebih besar daripada semuanya. Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Demikianlah Yesus selalu berhasil ya, dan melakukan apa yang dia lakukan selalu berhasil. Dan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan dan kita akan berhasil dan beruntung dan pada firman Tuhan selalu. Ya, karena dari situlah pertolongan Tuhan datang. Kemudian yang keempat saudara sekalian, apa yang kita lakukan pada waktu menghadapi ombak badai? Yaitu kita, selanjutnya saudara sekalian, pada waktu kita menghadapi ombak badai, kita haruslah tetap iman kita tidak goyah, tapi mulailah kita berseru kepada Tuhan. Ketika iman kita mulai goyah, ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai tenggelam, kita berteriak minta tolong ya, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku, kata Petrus. Maka Tuhan mengulurkan tangannya, mengangkat dia ke atas dan naikkan dia ke perahu. Demikian saudara sekalian di dalam ayat 30 ya, kita lihat sebentar. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, saudara sekalian, orang-orang di perahu itu menyembah Yesus ya dan berkata, "Engkau sesungguhnya anak Allah." Ya, walaupun kita sudah kadang start dengan maksud baik, tapi kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan iman kita bisa ragu-ragu. Saudara, hal ini bisa berarti bukan berarti kita gagal ya. Ketika iman Petrus goyah, ketika dia mulai tenggelam, dia merasa dia sudah merasa tiupan angin dan dia mulai tenggelam, dia berteriak ya, dia memanggil, dia reach out kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menggapai kepada Tuhan, "Tuhan tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, megang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi kita jangan bimbang, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau gelisah, ketika engkau takut tentang trouble atau persoalan-persoalan di sekitar engkau dan ragu-ragu tentang kemampuan kehadiran Kristus untuk menolongmu, engkau harus ingat bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat menolongmu. Kita manggil lagi, berseru lagi pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita lagi.
ya. Ketika kita mulai tenggelam, Tuhan akan menolong kita kembali. Demikianlah kita melihat di dalam sejarah, yaitu Samson ya. Samson itu dia pernah menjadi seorang yang sangat kuat sekali. Dia bisa memukul singa, dia bisa memukul orang apa itu, Filistin ya. Banyak sekali, ribuan orang dengan kekuatannya. Tapi kemudian kita melihat suatu hari dia membocorkan rahasia kepada Delila, yaitu teman perempuan dia ini. Dan dia tidak takut pacaran dengan orang yang tidak seiman pada dia, yang akan membunuh dia. Di mana rahasiamu? Katakanlah, supaya kekuatanmu itu berasal dari mana? Ya, bayangkan saudara, kita pacaran dengan orang yang mau membunuh kita. Dia main-main ya. Akhirnya dia kompromi dengan dia membocorkan rahasianya. Kalau saya punya rambut kamu cukur, maka hilang kekuatanku. Maka dikatakan seperti ini, karena dia telah melanggar firman Tuhan, dia cukurlah rambutnya pada waktu disuruh bujuk tidur. Dia tidur aja, akhirnya cukur rambutnya. Akhirnya kekuatannya meninggalkan dia waktu dia bangun. Dia bilang, wah kayak seperti biasa saya akan lepas. Tapi gak bisa lepas lagi, dia kekuatannya telah hilang. Karena dia apa? Dia berdosa pada Tuhan. Demikian kita bisa, kekuatan bisa hilang. Tapi kalau kita berseru kembali pada Tuhan, Tuhan akan memberikan lagi kekuatan pada kita. Dan dia bangun, tapi dia ditangkap kemudian oleh orang Raja Filistin. Akhirnya dia apa? Matanya dicungkil dua-dua jadi buta. Dan dia masukkan ke dalam penjara. Di penjara itu dia harus apa? Kerja paksa. Dan kemudian dia setelah itu suatu hari dipanggil keluar oleh orang raja kota itu untuk apa? Mengadakan suatu pesta besar di sana, ya, semua berkumpul. Lalu diajak keluar, diadakan si Samson itu menjadi seorang yang membuat lelucon ya, kayak seorang yang membuat orang-orang ketawa lah, lelucon. Akhirnya dia di sana sesudah diolok-olokkan, akhirnya dia berdoa pada Tuhan, biarkanlah aku balas dendam mereka dengan kedua mataku yang mereka sudah ini. Ya, dia berdoa, akhirnya dia waktu itu Tuhan memberikan belas kasihan, mata dia punya rambut apa? Tumbuh kembali, dia panjang lagi rambutnya. Akhirnya pilar-pilar daripada gedung itu dia angkat semua, akhirnya roboh semua. Dan dia juga banyak sekali pembesar raja kota itu meninggal, sampai 3.000 orang, dan dia sendiri juga meninggal ya. Demikianlah saudara sekalian, kita melihat sebagai orang Kristen kita juga harus hati-hati dalam perjalanan kita, sehingga kita tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita datang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Itu ya kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Kamu akan dihormati oleh Bapakku. Nah saudara, mari saudara, pada waktu kita menghadapi badai kehidupan, kita tetap berdoa pada Tuhan. Kita tetap menyadari akan ketuhanan Yesus yang Maha Kuasa, bahwa sadar dan diam, akulah Tuhan ya. Itu aku ditinggikan ya. Jadi kita harus sadar dan calm down ya. Dan yang seterusnya kita harus tetap fokus beriman pada Tuhan meskipun ada kesulitan dan pencobaan. Kita harus tetap berdoa dan bersandar pada Tuhan. Dan sehingga kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh dan pencobaan, karena Tuhan telah menguduskan kita. Sejak kita menjadi orang percaya, kita sudah menjadi orang kudus dalam status kita. Dan selanjutnya saudara, kita juga harus pada waktu kita sudah lemah, kita berdoa pada Tuhan, berseru, minta tolong, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan segera datang menolong kita. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan menghidupkan kami, Tuhan menolong kami untuk hidup sehari-hari Tuhan. Di dalam beraktivitas, Tuhan akan memampukan kami Tuhan menghadapi badai kehidupan. Sehingga kami di tahun yang baru ini, sampai akhir tahun, kami akan didapati berhasil Tuhan. Kami akan sukses Tuhan. Kami akan lebih maju lagi di dalam target pencapaian kami.
agar kami tidak hidup begini-begini aja, tapi kami mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kami mau membawa jiwa datang pada Tuhan, sehingga jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan oleh Engkau. Tuhan, dengarlah doa kami Bapa. Tumbuhkanlah kami Tuhan, sehingga kami melakukan pekerjaan Tuhan tidak menjadi sia-sia, kata firman Tuhan, dan akan berhasil karena firman-Mu akan melakukan apa yang Engkau Tuhan suruh. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.